Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, tanggal 1 Januari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan kemerdekaan bagi kami, agar mengenal satu-satunya Allah yang benar. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat hari Sabat, Renungan Pagi, tanggal 1 Januari 2022, dengan judul, Dialah Allah yang hidup, Dialah Allah yang benar. Ayat tema diambil dari Yeremia 10 ayat 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dia Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi guncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Sebagaimana Juru Selamat kita pun di dunia ini melakukan pelayanan bagi Allah. Kita di sini harus menjadi seperti Allah di dalam tabiat, dan dengan hidup pelayanan menyatakan Dia kepada dunia untuk menjadi mitra kerja Allah, supaya menjadi seperti Dia dan menyatakan tabiatnya. Kita harus mengenal Dia dengan benar. Kita harus mengenal Dia sebagaimana Ia menyatakan dirinya. Suatu pengetahuan akan Allah adalah dasar dari semua pendidikan yang benar dan semua pelayanan yang benar. Itulah satu-satunya perlindungan yang aman terhadap penggodaan. Ini sajalah yang dapat menjadikan kita seperti Allah di dalam tabiat. Pengetahuan tentang Yang Kudus adalah sebuah pengertian. Melalui satu pengetahuan akan Dia, telah dianugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Kita perlu mempelajari pernyataan dirinya sendiri yang telah diberikan Allah. Seri Membina Keluarga, Jilid 4, halaman 371 dan 372. Konsep yang jelas tentang Allah dan rencananya bagi kita akan menjadikan kita rendah hati. Counsel to Teachers, halaman 53. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat hari Sabat dan selamat tahun baru 2022. Judul besar renungan pagi tahun 2022 ini adalah Bersama Allah di Waktu Fajar. Renungan ini dibuat oleh misionari volunteer dari Department of the General Conference dengan menggunakan tulisan-tulisan Nyonya White. Jadi, meskipun disebut oleh Ellen G. White, tetapi sebenarnya renungan pagi ini bukan hasil karya Nyonya White. Renungan pagi ini hanyalah kompilasi dari tulisan-tulisan yang dibuat oleh sekelompok orang. Oleh karenanya penting kita belajar tulisan Roh Nubuat sebagaimana yang dinasihatkan oleh Nyonya White, yaitu Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri, kutipan menjelaskan kutipan. Nah, di bulan Januari 2022 ini, kita akan belajar tentang Allah. Karenanya penting sekali untuk kita semua pahami apa sebenarnya yang Roh Nubuat nyatakan. Renungan pagi hari ini sebagian besar dikutip dari buku Membina Keluarga Sehat bab 35. Dikatakan, kita harus mengenal Dia sebagaimana Ia menyatakan dirinya. Bagaimanakah caranya Allah menyatakan dirinya, dan siapakah Allah yang dimaksudkan? Masih dalam buku yang sama, yaitu Membina Keluarga Sehat bab 35, Roh Nubuat menjelaskan dalam halaman 379 paragraf 2. Berkata, sebagai oknum yang berpribadi, Allah telah menyatakan dirinya melalui putranya. Cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, ialah Yesus, sebagai juru selamat pribadi telah datang ke dunia ini. Sebagai juru selamat pribadi, Ia telah naik ke atas.
Sebagai juru selamat pribadi, ia membela perkara di pengadilan sorga. Di hadapan tahta Allah, demi kita ia melayani seorang serupa dengan anak manusia. Allah yang dimaksudkan mempunyai anak yang bernama Yesus. Karenanya Allah tersebut adalah Allah Bapa. Dan Bapa menyatakan dirinya melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kenapa Allah yang adalah Allah Bapa menyatakan dirinya melalui anaknya? Masih dalam buku yang sama dan bab yang sama, Roh Nubuat melanjutkan. Membina Keluarga Sehat halaman 380 paragraf 2 berbunyi, Yesus terang dunia itu menyelubungi sinar kemuliaan keilahiannya dan hidup sebagai seorang di antara manusia agar mereka tanpa dihanguskan mengenal Khalik mereka. Karena dosa telah menceraikan manusia dari Khalik mereka, maka tak seorang pun manusia telah melihat Allah pada waktu kapanpun, kecuali sebagaimana ia dinyatakan melalui Yesus. Inilah alasannya mengapa Allah menyatakan dirinya melalui anaknya, yaitu karena kita telah jatuh dalam dosa. Kita menjadi terpisah dari Allah. Namun meskipun demikian, Allah yang berinisiatif untuk membuka jalan agar kita dapat bersatu kembali dengan Dia, yaitu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, sebagai satu-satunya jalan kepada Bapa. Namun kembali, mengapa harus melalui anaknya? Masih dalam buku yang sama dan bab yang sama, Nyonya White menuliskan, Membina Keluarga Sehat halaman 380 paragraf 3, berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Demikian penjelasan Yesus. Tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Allah Bapa menyatakan dirinya melalui anaknya adalah karena hanya anak yang mengenal Bapa dan hanya Bapa yang mengenal anak. Tidak ada yang lain. Hal ini yang White kutip dari Yohanes 10 ayat 30 dan Matius 11 ayat 27. Nah, saudaraku dalam Tuhan, jika doktrin Trinitas adalah benar, mengapa ayat-ayat ini hanya berkata tentang dua oknum saja, yaitu Bapa dan anaknya? Mengapa tidak ada ayat yang berkata Allah Roh dan Allah Bapa adalah satu? Mengapa tidak ada ayat yang menyatakan bahwa tidak seorang pun yang mengenal Allah Roh kecuali Allah Bapa, dan tidak seorang pun yang mengenal Allah Bapa selain Allah Roh? Mengapa tidak ada? Karena saat Alkitab berkata tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, artinya hanya anak Allah yang mengenal Bapanya. Demikian juga sebaliknya, hanya Bapa yang mengenal anaknya. Kalaupun kaum Trinitas memaksakan bahwa Allah Roh itu ada, tapi mohon maaf, dia tidak termasuk dalam yang mengenal Bapa dan mengenal anak. Hanya anak yang mengenal Bapa dan hanya Bapa yang mengenal anak. Dan jangan lupa bahwa Roh Kudus itu bukanlah Allah Roh, sebagaimana yang kita sudah pelajari di tahun 2021 bahwa Roh Kudus itu adalah Rohnya Yesus Kristus dan Rohnya Allah Bapa. Karenanya jelas bahwa Allah yang dimaksudkan dalam renungan pagi hari ini adalah tentang Allah Bapa. Dialah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Nah, kalimat penutup dari renungan hari ini dikutip dari sebuah perikop dalam buku Counsels to Parents, Teachers, and Students yang diberi judul Alkitab sebagai Pendidik. Karenanya siapakah Allah yang hidup dan yang benar menurut Alkitab? Mari kita baca kembali ayat inti renungan hari ini yang terdapat dalam Yeremia 10 ayat 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Siapakah Tuhan dalam huruf besar yang disebut Allah yang benar dan Allah yang hidup ini? Nah, Alkitab juga menjelaskan dirinya sendiri, ayat menjelaskan ayat. Mari kita lihat penjelasannya dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga,
yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Allah yang hidup dan yang benar ini mempunyai seorang anak yang bernama Yesus. Maka Allah yang hidup dan yang benar ini adalah Allah Bapa. Itu sebabnya dalam doanya kepada Bapanya, Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dengan jelas Yesus berkata bahwa Bapanya lah satu-satunya Allah yang benar. Dan tentang ayat ini Roh Nubuat berkata dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 81 paragraf 2, yang berbunyi, dalam doanya kepada Bapa, Kristus memberikan kepada dunia suatu pelajaran yang harus diukir dalam pikiran dan jiwa. Artinya penting sekali, saudaraku dalam Tuhan. Apa itu pelajarannya? Inilah hidup yang kekal itu, katanya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas sekali, saudaraku dalam Tuhan, bahwa Allah yang benar adalah Allah Bapa, dan Dia juga disebut Allah yang hidup. Dan penting sekali untuk mengenal Allah Bapa ini, sebab mengenal Dia dan juga mengenal anaknya, itulah hidup yang kekal. Dan sesuai tema kecil bulan Januari 2022, yaitu sekarang dekatkan dirimu kepada Allah, dan Allah yang dimaksudkan sudah jelas, yaitu Allah Bapa, maka kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Bapa. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi umat-umat Allah yang percaya tulisan firman Allah dan tulisan Roh Nubuat, bahwa Allah yang hidup dan yang benar adalah Allah Bapa, dan Dia menyatakan dirinya kepada kita hanya melalui satu jalan, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan ringkas dari Alkitab dan Roh Nubuat tentang siapa Allah yang hidup dan Allah yang benar, yaitu Dia adalah Allah Bapa. Dan sebagaimana nasihat renungan hari ini, kami dihimbau untuk mendekatkan diri kepada Dia. Bahkan kami harus mengenal Dia, serta mengenal anaknya, sebab Dia menyatakan dirinya melalui anaknya, dan itulah hidup yang kekal. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anakmu dalam hati ini, ajari kami ya Yesus, dan ubahkan kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.